memberkati semua pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Oke, salam, selamat bukan malam deh, pokoknya selamat bertemu kembali dengan channel Alpetra. Tetap cinta Tuhan, sayangi keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Shalom dari Kang Ode, shalom dari Jogja. Dan sebelum kita mulai, sekarang pada saat ini saya kedatangan satu orang tamu spesial dari Bogor. Nah, tentunya dari episode-episodenya yang lalu sahabat Alpetra sudah tahu ya, Kang Semi ya, Kang Semi dari Bogor ini. Seminya bukan semi permanen. Pokoknya ini seminya semi luar biasa. Sebelum kita lebih jauh, Oke, kita para saudara-saudara Alpetra lanjut kembali. iya sih. Sebelum kita ngomong lebih jauh, hari ini kita mau berkenalan lebih dalam dengan Kang Semi ya, temanya. Jadi nggak ada tema, kita cuma ngobrol aja. Pokoknya kita kenalan sama Kang Semi. Siapa sih Kang Semi yang akhir-akhir ini nongol di Alpetra? Halo Kang Semi, kasih kabar, kasih salam buat sahabat-sahabat Alpetra semua. Silakan. Halo saudara-saudara Alpetra dimanapun kita berada saat ini, salam selalu saling mengingat. Saya Kang Semi dari Kota Hujan Bogor. Kali ini saya ditemani oleh dulur saya Kang Ode. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol santuy bersama Kang Ode. Dan yang sudah tak asing lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Silakan Kang Ode. Siap. Saya sudah banyak ini nih pertanyaan nih. Siap diberondong. Ya, saya siapin kopi. Oh iya, kita ngopi dulu. Ngobrol tanpa kopi nggak asik nih. Ngopi dulu. Ini kopi. Aduh, sebentar. Harus ada ahnya ya. Baru mau ngomong. Ngopi itu harus ada nggak ngopi nggak. Iya. Ini Kang Ode mau nyentil saya dari mana nih biar saya kesentil gitu. Sebelumnya cuma mau nanya-nanya gini kan, sahabat Alpetra kemarin mungkin ada beberapa yang sudah tahu, mungkin ada yang belum juga. Ini perkenalan ulang aja. Kang Semi, kok Kang Semi? Namanya siapa sebetulnya, coba Kang Semi sekali lagi, maaf. Panjang Kang Ode, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gelarnya juga sekalian nggak apa-apa. Ya. Samuel Austin Hari Haposan Antonius Preyeti Simanjuntak. Kedengeran nggak Kang Ode? Nggak hafal ya. Kalau hafal mah dapat kaos. Ini ada sesuatu di paling belakang ini, sepertinya sudah nggak asing lagi ini. Iya. Ketawa aja deh, enak ketawa lah pokoknya. Oh iya, ketawa tuh. Aduh, salah pilih. Sebentar, kita cek lagi. Oke, sip. Sekarang gini, boleh Kang Semi itu Semi Austin. Kegiatannya apa sih Kang? Kesehariannya ini, kegiatan seharinya. Beberapa waktu lalu sih masih sempat aktif di dunia mengajar di kalangan anak SMA. Di tahun lalu saya mengakhiri ngajar karena ada alasan di mana ibu sudah semakin tua dan kemarin itu sakit dan ada di kursi roda sudah hampir setahun. Ya, tapi berniaga tetap jalan, baik secara online maupun secara yang langsung ketemu dengan pembelinya, misalnya janjian lewat WhatsApp atau lewat telepon. Macam toko online ya? Macam toko online. Ya, saya ada namanya Kang Semi Online Shop. Tapi kayaknya lagi ada perubahan sistem.
karena dari ke eh, apa Ini TikTok ya toko baru gitu, jadi saya harus penyesuaian sistem lagi sih. ternyata ini Kang Sami itu tutor dulu tuh mentor ya ceritanya. Oh, saya baru tahu. Saya baru Kunaon tahu. kunaon bahasa Sunda. Enggak, saya tuh sebetulnya kenal sama Kang Sami itu udah lama, udah ada 10 tahun, tapi cuma jarang-jarang ketemu, jarang-jarang ngobrol gitu. Saya tuh ngertinya Kang Sami bukan bukan guru gitu loh. Saya ngertinya Kang Sami itu orangnya tukang bercanda, tukang hero. Komika ya. Waduh, kalau gitu mohon maaf ya Pak Guru, jangan setrap saya, jangan kasih disiplin. Terus Kang, ini kan sebelum sebelum saya kenal Kang Semi seperti sekarang ini, sekarang ternyata Kang Semi itu guru. Tapi sebelumnya itu saya kenal Kang Semi itu berdasarkan hobinya Kang Semi itu bukan, saya sih nggak hobi sebetulnya. Saya itu tim ikut-ikutan, tim hore gitu kan. Saya ketemu Kang Semi itu ketika saya naik motor ketemu kumpulan gitu, bukan. Nah, kalau ini ada salah satu apa namanya pabrikan motor terbesar, Perkumpulan. ya, bukan kumpulan. Ada Jadi perkumpulan atau apa ya? Atau apa ya? yang saya ingat Kang Sami itu, saya ketemunya waktu itu apa ya, nggak usah nebut nomor ya. Jadi ada satu perusahaan motor, dia mengadakan apa katanya, oh apa namanya, gathering, family gathering seluruh motor ini katanya. Apa tuh namanya lah, bisa tuh pokoknya gabruk, yang demen-demen motor merek apa gabruk di situ katanya. Titik-titik biker day yang saya ingat itu. Nah di situ tuh saya kenal Kang Semi, dikenalin sama orang. Itu tuh kenalin Semi itu Semi. Semi, saya pikir Semi Simorangkir, kata saya. Penyanyi cuy. Ini. Udah gitu tak deketin. Loh, Semi Simorangkir kan bukan ini. Kok beda? Udah gitu dari situ dikenalin lah ceritanya saya dengan Kang Semi nih. Dari dandanannya Kang Semi dulu yang saya lihat ini seperti sekarang ini nih. Pakai jaket rompi, pakai kupluk kayak gitu. Ya. Jadi di sini kemungkinan kita sama-sama demen motoran. Nah, kita tanya, Kang Semi seberapa ngefans sama motor-motornya itu sih? Maksudnya bukan ngefans apa? Seberapa dalam mengenal motor itu sih? Sebenarnya awalnya sih dari kakek ya, kakek saya katanya, kalaupun kamu masih kecil, tapi kamu harus bisa mengendarai motor nanti satu hari kelak. Dan sekarang minimal kamu tahu motor itu adalah salah satu apa ya, saya bilang kayak semacam alat transportasi yang bisa mengantarkan kamu dengan sederhana dan apa ya, tidak terlalu repot gitu. Kakek selalu bilang gitu. Karena dulu sebelum ada motor, kata kakek, yang sangat ramai di kalangan zaman kakek saya atau opung saya itu sepeda gitu. Tapi kan kakek bilang udahlah, udah waktunya motor gitu. Nah, mulailah kenalan dengan motor. Kebetulan di rumah ada motor orang tua. Ayah saya mulai dibilang kakek, nggak apa pakai aja, nanti kalau papa nanya kakek yang ngomong ke papa. Wah, menang banyak ini pikir saya kan. Dibukain pintu gerbang gitu kan. Akhirnya saya belajar motor lebih seriusnya, maksudnya mulai coba-coba mengendarai itu SMA. Kalau pengetahuan tentang motor itu dikasih tahu kakek itu kelas 4 SD. Dia sampai ngasih tahu motor ada yang apa ya, dia bilang menggunakan oli samping dan lain sebagainya, yang mungkin sekarang lebih dikenal dengan istilah 2 tak gitu kan. Cuman kakek menjelaskannya semuanya secara detail. Jangan kamu pegang knalpot, ini adalah sarana alat pembuangan dari pembakaran motor sehingga panas. Pokoknya dijelasin. Terus bagaimana kalau kamu mau mulai bermotor, pokoknya detail lah ya. Mulai dari cara duduk, cara naik, sama cara buka kunci, sampai cara pengecekan dulu sebelum jalan gimana, ini rem depan, ini rem belakang, ini kopling. Saya belajar motor kopling gitu. Jadi gimana cara ngelepas kopling gitu. Dan gimana juga menyeimbangkan badan. Sampai pada akhirnya ketika di SMA itu saya diajarin bagaimana mengendarai ketika bertemu tikungan, ketika kamu bertemu dengan kendaraan lain. Nah, banyak sekali lah itu. Oh iya.
Oh, berarti mantap Semuanya banget semuanya ya. otodidak dari kakek gitu. Nggak ada yang namanya Hmm. belajar setir motor, nggak ada gitu. Oh, iya iya iya. Itu Iya. ngelepas kopling berarti Cuman ada satu lagi Kang ada Ode. ya. Ah, satu lagi Kang Ode. Kalau pas saya udah mulai ngerti, udah bisa, justru saya malah dibatasin sama papa dan mama saya. Kata mereka, Hmm. janganlah bahaya gitu, ya kan? Oh, Kan iya iya zaman iya. dulu tuh masih ada istilahnya naik demo lah kamu, kalau nggak naik angkot dulu demo lah Oh, zaman saya iya. masih Iya, sekolah gitu. iya iya. Lebih Hmm. aman tinggal duduk, kalaupun nggak mau ngantuk tinggal tidur gitu. Ya udah saya tahan-tahan gitu dan saya mulai nggak ter apa terfokus lagi ke motor gitu ya. Iya. Tapi tetap masih suka pakai motor lah. Karena kan Oh, nggak bisa bohong, namanya juga resep ya. resep suka ya. Resep resep itu Iya, resep ya. ya resep itu mah ya. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Ya sempat juga sih karena pengen pakai motor ke rumah saudara gitu. Karena kan kalau di rumah kan nggak boleh, tapi sempat nakal juga sih, sempat curi-curi ketika Oh, nggak ada orang tua di rumah, kan tahu tempat naruh kuncinya gitu kan. oh ih. Nah Sempat ini. curi-curi keliling komplek ya, keliling-keliling Oh, komplek karena cukup aman lah kalau di komplek itu kan ada rumah saya kebetulan agak tinggi, bisa turun ke bawah, satu putaran itu bisa makan waktu 5 menit, ya lumayan lah. wah, iya iya iya. Lalu kalau pengen lebih puas ke rumah saudara, karena kalau sama saudara pakai aja nggak apa-apa, kamu udah bisa bawa motor kok gitu. Memang SMA Oh, usianya sudah bisa bawa motor, dan waktu itu di Prinsip juga sejujurnya ya boleh dikatakan tidak terlalu susah gitu. Yang penting udah punya oh, KTP sebetulnya. oh, Cuman kendalanya di zaman itu juga, sekali lagi saya menarik juga nih, SIM itu sesuatu yang memang harus wajib, karena paling sering ditanya ketika diberhentikan polisi SIM duluan, baru surat-surat. oh, Jadi kayaknya lebih saklek tentang SIM-nya sih waktu di zaman saya. Atau sih oh saya nggak iya. terlalu tua juga sih ya. Nggak terlalu tua. Ya nggak tahu, soalnya kan jalan-jalan kan dia lebih tua. Kelihatan apa? Takut dibilang Iya, tidak, yang jadi penting mah jiwa langsung. dan semangatnya selalu muda kan. Ya, harus. Kang Semi itu dari kecil sudah ngerti motor, terus masuk SMA sudah bisa jalan-jalan motor, sering kena tilang, bukan kena tilang, tegur ya, katanya dulu nggak ada tilang apa gimana? Kalau sekalipun selama masih zaman sekolah kan nggak pergi jauh ya, hanya sekitar rumah dan komplek gitu ya. Ah ya, Kalaupun sekali pernah pergi rame-rame sama teman-teman, ya posisinya karena kita memang apa ya, zaman di kala saya waktu usia SMA itu kan kalau rame-rame boleh dikatakan memang raja pun nggak terlalu banyak gitu, jadi motor oh, aman dan belum pernah saya diberhentiin polisi sampai dengan hari ini paling baru 4 kali ya. berarti sudah Iya. master ini, master. Iya, mukanya kata polisi kalau gue berhenti nggak bakal ini nih gitu, nggak bakal ada celah gitu kali ya. Jadi berarti juga percuma ini orang katanya, lewatin aja, lewatin, urusannya panjang katanya. Gitu. Enggak. Waktu Oh enggak. diberhentiin justru cuma nanya ini motor apa sih gitu. Oh, emang Kang Sami pakai motor apa dulu? Awal pertama pakai motor itu adalah Yamaha L2 Super. Jadi eh, transmisinya itu kopling, motor kopling yang 2 tak, ngoper giginya ke depan semua. Waktu itu masih Oh, belum CDI gitu. Dan hmm, kerjaan saya tuh supaya boleh pakai motor sama papa, saya tuh selalu ngebuka saringan knalpotnya. Ya kalau udah jarak-jarak seminggu atau 2 minggu, terus saya tuh ngeluarin kotoran-kotoran keraknya kayak berupa arang tuh dari knalpotnya. Ya kan si papa oh, ngeliat ini kayaknya anaknya ada ketertarikan ke motor gitu. Jadi selalu oh, ya pinter-pinter lah, lobi-lobi ya, ya. ya, Sama sering ada modus, nyuci motor modus, papa tuh. modus. Ya, ya Tuh kan, gitulah. nah kan sahabat apa jadi ketahuan ya dari jenis motornya itu tahun berapa Kang Semi SMA.
Aduh, ngeri. Itu zaman-zaman Belum SMA. CDI ya. Belum CDI ya. Ini boleh tahu sedikit ya. Itu waktu SMA itu kan antara boleh dan tidak boleh itu naik motor itu. Sejauh mana sih paling jauh waktu itu Kang Kang Semi? Apa berpikir apa jangan-jangan ketika saya setelah SMA suka pakai motor teman yang apa ya kalau kita bilang bebek itu kan ke depan semua itu sama kayak motor kopling ya gitu. Nah itulah menjadi satu apa keberadaan yang sangat berbeda sekali dengan motor kopling yang umumnya ke depan satu, tiga ke belakang dan seterusnya gitu. Mungkin ada yang sampai di lima. Oh iya pokoknya mantap. Pokoknya ketahuan deh dari sekitar jenis motornya aja udah ketahuan Kang Semi sekarang generasi apa nih. Tadi kan ceritanya Kang Semi sering dari rumah ke sekolah, ke rumah sekolah. Terus pernah bohong juga pengen naik motor jauh tuh ke tempat saudara yang agak jauhan dikit. Nah, agak jauhan dikit. Ada nggak yang paling jauh dari itu rutenya? Kebetulan saya lebih menekuni motor itu. Ya, jadi kalau zaman SMA tuh saya cuma sampai ke kelas 3 SMA udah nggak bermotor lagi karena setelah itu saya kuliah pindah kota lah dan di tempat kuliah itu saya nggak bisa gunakan motor karena hidupnya ya di asramakan gitu ya. Jadi semua orang hidupnya asrama kampus dan jaraknya cuma sejengkal dari asrama ke kampus gitu. Sejengkal doang. Motoran lah. Berarti tinggal lewat jendela. Halo, udah kampus. Sejengkal versi kita. dikira cuma sejengkal itu. Jadi sambil makan gini, nengok langsung kuliah. Temboknya mepet itu. Sejengkal raksasa itu. Katanya vakum motoran. Terus mulai lagi kapan tuh? Mulai motoran lagi kapan tuh? Nah, pas di momen KKN, saya ditaruh di salah satu daerah. Kalau kita dari Bandung ke arah Purwakarta, kita tuh lewat kebun karet, ya. Nanti kita di pertengahan ada kantor perkebunan karet itu. Masuk ke perkampungannya itu kalau jalan kaki hampir sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah, tempat saya tinggal di kampung itu namanya di sana saya dikasih pinjam oleh sang pemilik rumah di mana saya tempat KKN itu motor dikasihnya CB lawas gitu kan. Nah, yang otomatis saya bilang aja ya bahasa saya sih kalau kita mau ngehidupinnya nggak ada electric starter tuh masih engkol. Oh iya. Ya kan? Dan ketika ngengkol sering kaki kebalik aduh, karena kompresinya tinggi banget kan. Nah, udah itu yang paling menakjubkannya adalah medannya itu bukan jalan jalan aspal ataupun jalan yang bagus, bebatuan campur tanah gitu. Kalau nggak jatuh ya bukan bermotor namanya, pasti ada jatuhnya kalau di situ. Sekalipun ya orang situ gitu, karena memang satu daerahnya memang daerahnya dingin dan rawan apa ya saya bilang hujan juga gitu dan kalau pagi itu memang masih berembun gitu sekitaran. Nah itulah yang bikin saya tertarik gitu ya. Kok ibu-ibu di sana pakai motor bebek gitu ya. Di sana pakai motor bebek dia bawa rumput, bawa apa tapi nggak jatuh. Saya jatuh gitu ya pakai motor kopling. Jadi ini kudu dilatih dulu gitu, kudu belajar lagi gitu. Terus ngobrol sama ibu-ibu. Ibu cuma bilang gini, lu pentingnya seimbang Jang katanya. Seimbang katanya. Jadi kalau mau jatuh ke kiri katanya, kalau mau jatuh ke kiri ikutin dulu aja baru balikin lagi. Keren mak kata saya gitu. Ya udah pokoknya banyak belajar. Terus memang harus dipadukan dengan cara bermain kopling ketika kita berada di jalan-jalan yang bahasa sekarang itu ya rusukan gitu. Orang sengaja dari jalan kayak gitu, kalau kita pengennya jalan bagus gitu. Iya. Naik motor itu jangan kaleng-kaleng, harus pinter sekalian, jangan seperti anak-anak muda sekarang ya. Belok asal belok, gas asal gas, nggak ngerti. Nah, dari situ saya tertarik lagi bermotor. Ya. Sampai selesai KKN masih belum punya uang, masih kuliah belum bisa beli motor. Mau ngake motor ayah nggak dikasih. Ya akhirnya pakai motor bapak tempat saya tinggal KKN, saya beraniin sampai ke Lembang, sampai
daerah apa itu kan namanya ya, naik motor sampai ke Lembang tapi lewat jalur Parompong, lewat belakang stasiun Padalarang gitu kan. Oh itu Hmm. jalur-jalur enak lah gitu. Sampai ke Oh iya. Subang bahkan gitu. Oh enak ya motoran gitu, adrenalinnya Uh. nih terbentuk Uh. gitu ya. Ya Iya, udahlah, iya. belajar juga gimana cara bermotor di tengah-tengah warga-warga setempat yang notabene selonong boynya ada gitu, tiba-tiba keluar dari simpangan dari perkampungan gitu. Hmm. Iya, Seru iya, lah iya. zaman itu. Wah nanti kalau saya udah kerja Hmm. saya harus bisa beli motor. Oh, berarti ini Kang Semi ini yang namanya naik motor itu udah paham banget ya gimana caranya menyeimbangkan segala macam gini-gini. Pokoknya dari medan yang mulus sampai medan yang enggak mulus, bahkan mungkin terjal juga sudah dilampaui semenjak remaja dulu ya, semenjak remaja, bukan kaleng-kaleng nih. Jadi enggak asal belok ya. Jadi kalau mau belok tuh enggak belok, enggak nanjak gitu, enggak kayak anak-anak sekarang kan belok ya sebelok-beloknya, nanjak ya pakai apa ya namanya, rating sen, lampu sen aja udah kadang-kadang nggak dipakai, spion juga nggak dipakai gitu kan. Berarti Kang Sam ini bukan kaleng-kaleng nih, master of biker nih. Hmm. Cari aman lah, cari selamat intinya. Oh, cari selamat. Aktif ya. Nah, ini cari selamat. Dulu kalau nggak salah itu kan zaman dulu tuh ada yang namanya, zaman dulu, jangan zaman dulu ya, zaman sekarang juga ada yang namanya geng motor gitu ya, Kang Sami ya. Kang Sami ikutan geng motor? Saya sih ngelihatnya kalau dulu lebih positif ya, karena kebanyakan yang tergabung di dalam motor itu kan zaman dikala itu memang buat saya dan teman-teman saya sebagian motor itu barang mewah. Oh. Jadi nggak semua orang bisa beli motor ya. Lumayan. Oh. Padahal kalau dihitung motor zaman dulu juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi Iya, anak iya. muda yang pakai motor pasti kita nganggapnya orang punya uang. Oh. Jadi kalau definisi geng mungkin lebih nilainya sekelompok orang yang senang motor itu pasti adalah orang yang kalau nggak dia memang keturunan orang kaya, dia punya kerja keras yang bisa menghasilkan uang, dia beli motor. Dan ada juga beberapa orang yang menunjukkan identitasnya, misalnya contohnya gampang ya, yang pakai motor kala itu adalah misalnya rombongan anak-anak yang suka musik gitu, anak band gitu, biasanya ada gitu ciri khasnya. Oh gitu. Tapi kebanyakan Iya. zaman dulu anak-anaknya itu pasti punya motor karena warisan gitu sih. Kalau beli sendiri masih mahal dulu. Warisan ya, warisan. Oh iya. Iya pasti. Iya. Jadi istilah geng itu sendiri sebetulnya dulu positif ya? Sebetulnya lebih ke arah bukan tawuran, bukan juga kepada kriminalitas, tapi kalau saya ingat tuh, yuk ngabring yuk, bahasa Sundanya gitu, jalan-jalan pakai motor, biasanya mereka naik gunung, nenda gitu ya. Kebanyakan tuh anak-anak motor di zaman itu misalnya, yuk kita jalan yuk dari misalnya ya dari Gago kita ke Lembang, jalan gitu, tapi nggak ada yang arogan bawa-bawa senjata tajam gitu kan, atau pengen nunjukin identitas. Memang ada sih nama-nama komunitas atau klub motor yang mereka ada, tapi tidak kepada nilai-nilai kriminalitas gitu. Mereka hanya pengen nyentrik dari sama orang, dan juga anak motor itu pasti identitasnya keren, dan selalu ada pemikiran kalau cewek yang dibonceng sama anak motor itu pasti cakep. Aduh. manusiawi. Itu lebih ke arah perkumpulan ya. Ada perkumpulan yang bermotor sejenis, misalnya motor yang senangnya mainnya di bebatuan dan tanah. Zaman dulu tuh banyak tuh motor. Sahabat Alpetra, saksikan terus Alpetra Ministry dimanapun pemirsa dan sahabat Alpetra berada. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Itu Kang Ode. Itu Kang Semi itu geng itu seperti itu ya. Geng itu sebetulnya dulu itu geng itu enggak seperti kadang-kadang buat di jalan beraspal dan tanah ya. Kalau yang lebih kepada geng-geng itu mungkin banyaknya di kota dulu tuh ya. Kalau di
daerah-daerah Bogor dulu hampir nggak ada tuh geng-gengan gitu. Bukan saya bilang nggak ada Hmm. ya, mungkin ada tapi tidak eh, kriminal gitu. Oh, iya 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 iya. Lebih ke keterampilan mungkin ya, keterampilan bermotor, atraksi mungkin gitu ya. Ya, 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 Oh, iya iya. lebih banyak ke hobi lah ya, jatuhnya lebih banyak kepada deketin cewek juga gitu. Hmm, pamer pamer. Nih, gue punya obat Pokoknya kalau ganteng nih. jadi anak motor tuh di mata cewek keren gitu, Kang Ode. Anak Oh, motor nih di mata keren. cewek tuh keren gitu. Iya, keren. Keren. Berarti berarti kalau cowok pengen dibilang keren, punya motor baru dibilang, keren gitu ya. Ya. Oh, Walaupun motor warisan. iya 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 iya. Berarti Ya. ini menurut seperti apa yang kata Kang Semi barusan bilang, ternyata geng itu sebetulnya dulu itu geng itu enggak apa enggak negatif mungkin karena terus sekarang perubahan-perubahan zaman geng itu bernuansa negatif sekarang karena banyak kumpulan-kumpulan yang arahnya ke kriminal, kekerasan gitu ya. Tapi kata Kang Semi tadi sebelumnya sih sebetulnya dulu itu yang namanya geng atau komunitas itu nggak semuanya jelek. Justru lebih ke positif gitu kan. Berarti itu ada oknum ya Kang Semi ya yang membuat komunitas Ya, atau ya, geng. ya. Iya, ingin menunjukkan jati diri kata Kang Semi tadi bilang ya. Karena waktu itu kalau memang kamu jago dan keren di motor, kamu harus tunjukin prestasi gitu sih. Malah prestasi ya. Iya, kalau kamu memang jago ngetrail, ada tuh di jalur trail gitu. Kalau kamu jago balap, Ah, memang ada juga balap-balap liar zaman itu ada dan lebih ah, ah, sportif lah menurut saya gitu ya. Karena mereka kalau ah. kalah ya udah latihan lagi Hmm, terus upgrade mesinnya dengan baik bersama mekanik gitu. Jadi nggak ada ah, eh, maaf ya melibatkan orang lain akhirnya jadi berantem antar antar klub atau komunitas gitu. iya, iya. Karena dulu itu memang lebih kepada gengsi dan prestasi gitu. Ada sih yang dulu Hmm, mah ada juga, ah, dulu itu ada. oh, gitu ya. Oh, Tapi itu perkenalan. bahasa ya dahulu gitu. Kalau Ya. dahulu Kang Ode biasanya eh, sistemnya lebih sportif ya, diaduin one by one pentolan sama pentolannya gitu. Atau Oh, utusan dari satu sini sama satu sini. Kalau kalah ya udah salaman gitu, udah. oh, sportifnya ya. Oh, iya, Ya iya, iya, iya. lebih gentle lah, lebih gentle saya bilang. Berbeda dengan sekarang gitu ya, perkembangan udah lain lagi ya. Mungkin kalau saya ngelihat apa ya, orang-orang zaman dulu tuh apa ya cinta damainya tinggi pisan gitu. Ini yang penting ini cinta damai, cinta damai. Tinggi pisan. Saya mah penuh kasih lah. Penuh kasih. Ngomong-ngomong soal komunitas dan geng, Kang Sami ikut pernah pernah atau tergabung dalam komunitas juga waktu itu. Jadi Kang Sami sejauh ini karena Kang Sami tadi menyangkut bilang geng ada komunitas, sejauh ini Kang Kang Sami waktu dulu itu Kang Sami itu ikut dalam salah satu geng atau komunitas itu sendiri Kang. Zaman waktu pas selepas saya kuliah dan bekerja, saya ini tipe orangnya menanamkan sisi begini, Kang. Kawan satu serasa apa ya apa musuh satu terasa banyak gitu ya. Hmm. Kawan setriliun serasa kurang gitu. Oh. Jadi ketika saya sudah punya motor sendiri gitu hasil Iya. kerja, Iya. saya tuh berusaha Iya. saya pengen gaulnya nggak cuma sama motornya gitu, tapi ngaprak ke sini, ngaprak ke sana, kenalan sama dulur silaturahmi gitu. Jadi secara itu saya belajar tentang banyak sekali apa ya keanekaragaman pengguna motor ini gitu. Dan iya. saya memang tidak tertarik untuk gabung di salah satu klub atau komunitas atau apapun itu namanya gitu. Jadi saya tuh dikenal orangnya adalah tukang jalan sendiri gitu awalnya. Iya 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 iya. Pantesan kemarin saya lihat ini Kang Semi itu ada logo di belakangnya tuh. Apa namanya single fighter.
Single fighter, Lone Ranger, Lone Ranger, Nah, ya itu benar. Lone Ranger, ya pernah. Lone Ranger, but never walk alone. saya saya suka itu. Itu gimana itu Masih kata-kata, ingat ya. kata-kata itu gimana bisa keluar gimana itu? eh Waktu itu memang belum masuk sama sekali atau gabung dengan klub atau komunitas ya. Karena saya selalu jalan sendiri, terus saya ingat-ingat ya gitu. Kalau orang yang jalan sendiri berarti dia sedang bertanggung jawab atas apa yang ada di dalam dirinya. Berarti dia Ah, seorang, bahasa yang saya suka waktu itu adalah ranger gitu kan. ah, Tapi kalimat di depannya lone gitu kan, berarti ah, alone, berarti saya seorang, bahasa saya tuh saya terjemahkan sederhana aja, pejuang silaturahmi, pejuang persaudaraan secara personal gitu, lalu iya iya, berusaha supaya saya bisa diterima orang, atau ah, saya ah, juga bisa menjadi jembatan untuk saling memperkenalkan. Ketika saya sudah kenal uh, dulur baru di Semarang, terus saya kenal lagi dulur baru di Lampung, saya bisa hmm, koneksikan gitu. Itu kesukaan saya dulu, jadi seneng jalan sendiri lah. iya iya iya, Maka saya pikir ya udah, dan beberapa orang bilang ya udah lu emang lone ranger lah lu, katanya gitu. Percuma kadang kalau lu ikut rombongan kita juga lu pengennya sendiri di belakang, kita mau udah jauh oh, di mana lu masih jalan pelan aja gitu, tiba-tiba lu mau suka ngeliat sesuatu berhenti gitu. ah, Dan itu jadi satu penguatan diri buat saya gitu, apa yang kamu pegang, dalam arti entah itu nanti suatu hari kelak kita punya rezeki lebih, misalnya iya, kita punya pesawat pribadi, minimal kita ngerti cara bagaimana merawat pesawat pribadi itu gitu. oh iya, mantap. Jadi Lone Ranger never walk alone, but apa Alone. apa apa, saya istilahnya itu saya lupa itu Lone Ranger. Lone Ranger never walk alone gitu kan. Itu Itu aja, dia. never walk Mm-mm. alone, nggak pernah Jalan sendiri. Tapi jalan saya sendiri sebetulnya. Karena satu lagi, ketika saya memutuskan untuk jalan sendiri gitu, hmm, Kang Ode, waktu saya ya. bikin Lone Ranger Never Walk Alone itu saya ngerasain banyak sekali pertolongan yang Ah, maha kuasa gitu. Ya, mantap. karena ketika saya jalan itu, saya pernah juga ngerasa diganggu oleh sesuatu yang di luar nalar kita gitu. Tapi saya Ah, dijagain sama yang maha kuasa. Makanya saya bilang ah, saya tidak pernah jalan sendiri gitu. Karena ada dia yang selalu menjadi mantap, sahabat saya mantap. gitu. Itu yang saya bikin makin senang jalan sendiri gitu loh. Iya iya, saya suka itu bilang apa juga never walk alone. Iya iya, bener ya, never walk alone ya. Wah itu senang. Saya waktu pertama ngelihat logonya Kang Semi seperti itu never walk alone, langsung kan diartikan tadi Kang Sami bilang tidak pernah jalan sendiri. Saya langsung teringat, ku tak dapat jalan sendiri. Kata saya, ini biker Kristen nih. Waktu pertama kali nih, wah ini biker Kristen ini. Saya tanya, ternyata Kang Sami bener. Dia nggak malu bahwa aku nih Kristen kemana-mana. Wis mantap. Ah, Ya, salah satunya pasti kan kalau orang lihat nama Kang gitu pasti oh orang Jawa Barat gitu kan. oh iya. Ya kan. Tapi pas ngedenger Semi, wah ini antara orang Indonesia Timur atau orang Sumatera atau orang Ah, Sulawesi gitu kan. Nama iya iya. Semi itu kan. Iya Hampir iya iya jarang iya. orang Jawa Barat namanya Semi kan gitu. Iya betul. Langsung ditebak Betul. deh. Gereja Langsung gereja gitu. di mana Kang? Langsung gitu bilangnya. Mantap. Eh, itu berarti dari pernah ke ujung utara ya? Kata orang titik nol. Pernah Kang? Berapa kali Kang? Wah, kalau titik nol mah tinggal beli peta Kang Ode. Yang Aduh. mahal itu adalah perjalanannya sama Hmm. pengalaman di perjalanan. Iya 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 iya. Kemanapun tujuannya, ya memang Heeh. pernah saya ke Sabang titik nol, itu Iya. tapi bukan pencapaian titik nolnya, tapi apa yang saya dapatkan selama perjalanan tersebut gitu loh, ya Hmm. kan? Iya 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 iya.
Berarti Yang paling pengalaman. dasar adalah persiapan. Ketika saya mau pergi ke titik nol, yang paling Iya. jelas saya Heeh. harus punya keyakinan dulu apa yang ingin saya capai di sana, ya kan? Iya, Yang iya, kedua, iya, iya. terus saya harus sebagai Lone Ranger, network dalamnya harus orang tahu gitu. Kalau saya ternyata nggak jalan sendiri, gitu. Dan itu Ah, menjadi satu nilai cerita buat mereka. Kata orang-orang misalkan ya, iya, daerah itu rawan begini begitu, iya. tapi saya percaya enggak gitu. Karena saya tahu Ah, saya iya. nggak sendiri. Ih, mantap. Tepuk tangan dulu. Itu Mantap. tujuannya berarti yang dilihat pemaknaan perjalanan. Bener nggak kamu yakin kalau kamu nggak jalan sendiri? Oh, itu dia. Nah, ngomong-ngomong Itu jalan yang sendiri, mahal. is mantap. Ada Jadi, lagunya Bang. gimana, Coba gimana, deh, gimana, coba gimana? nyanyi. Gimana? Tak dapat. Lupa lagi syairnya. Aduh. Sengaja ini biar kau deh nyanyi. Saya nggak tahu lagunya. Terus sama satu lagi kamu deh. Lagunya Apa? satu lagi kamu deh. Ketika kita jalan sendiri itu selalu punya kata lagu yang enak. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Jalan. Nah itu. Makanya saya Mantap. nggak takut kamu deh gitu. Meskipun harus nyasar, tanya sana dan sini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yes. Nah itu Benar-benar. banyak hasil Pak Kang Ode. Oh ya. Nambah saudara, ya kan? Iya. Dan ternyata secara garis besar terlihatlah bahwa yang jalan sama kita siapa dan orang lain bisa tahu itu dari apa yang kita lakukan. Iya. Mereka mengenal, Berarti, oh Kang Semi. Karena ketika inilah hari Minggu, saya iya. pasti izin. Boleh tahu apakah ada gereja di sekitar sini? Oh. Izinkan, saya mau ibadah, adanya yang jam berapa aja. Oh, mantap, mantap. Apa enggak? Misalkan nih, misalkan Kang Semi nih, misalkan Kang Semi ada di suatu daerah yang pernah nggak masuk ke suatu daerah kemalaman atau pas gimana gitu ceritanya? Di situ memang nggak ada gereja. Hmm. Sering bang, Oh, sering. sering, Oh, sering. Ya, bahkan saya numpang istirahat juga eh, di tempat apa yang memang garis besarnya itu adalah fasilitas umum gitu. Ya kita sebut saja oh, rumah ibadah gitu. oh, Walaupun iya, iya, bukan iya. gereja, saya istirahat di situ dan saya bilang izin saya mau istirahat, saya sedang melakukan perjalanan, saya bilang Mm-mm. ya mungkin besok Oh, pagi saya akan berangkat gitu. oh, iya, Dan iya. saya perkenalkan, saya kasih tahu nama, saya kasih lihat KTP dan mereka pasti lihat saya sebagai seorang pribadi Kristiani. Oh, iya, iya, iya. Dan gak ada Wah, masalah bang secara garis besar bener. Karena kan ah, I'm never walk alone bang gitu. mantap. Itu yang bikin saya yakin I'm never walk alone gitu. Never walk alone pokoknya mah. Pokoknya Pokoknya ya uh, ada sesuatu yang kopilah besar kopilah. yang ikut. uh, Iya. Ngopi lagi. Hati-hati jangan terlalu banyak ngopinya, katanya Itu. nggak boleh itu ngopinya. Itu bahaya ngopi terlalu Ya. banyak itu. Apalagi kalau ditemenin dengan pisang goreng, comro, bala-bala. Ini kan gini bang ya. Kang Akang apa abang sih jadi kacaleto tadi Akang sekarang jadi abang. Kalau biar saya lebih mudah panggil B aja. Nggak apa-apa panggil B. Aduh, terlihat berarti sekarang sudah mengaku kalau Kang Semi itu nggak muda lagi. Kang Semi, oh berarti ini eh, ketika ketika berjalan ke sana menunjukkan jati diri iman Kristennya, apa nggak malu, apa nggak takut gitu misalkan Kang Semi masuk ke dalam satu daerah yang mayoritasnya bukan mayoritas lah, orang-orang sekitar sana bukan Kristen, tapi Kang Semi sendiri Kristen dan Kang Semi nggak tahu kalau itu tuh daerah yang memang itulah. Oh itu sekali lagi Kang Ode menariknya saya. Ya, Setiap saya disuguhin makanan, saya ya. selalu bilang, punten saya mau berdoa dulu. Saya mau lihat ya dengan keyakinan iman saya berdoa Ya. dan saya bisa tahu setelah saya amin respon muka mereka berubah nggak. Itulah Oh, keyakinan saya bahwa I never walk alone.
Oh. Jadi Oh. strateginya saya itu saya selalu bilang, "Bentar ya, saya mau berdoa dulu." Dan lalu langsung Hmm. mereka, Kristen?" Nah, gitu. Itu udah langsung welcome. Oh. Pernah di Sekalipun itu bukan daerah orang-orang Kristen. ah, Tapi saya sudah menunjukkan, saya adalah anak Tuhan Yesus lewat tapi aman-aman aja kan berarti kan jadi sebetulnya kan. saya berdoa. Gitu loh Kang Ode. Jadi saya mulainya dengan, boleh saya berdoa dulu gitu. Bentar ya, saya mau berdoa Oh. dulu gitu sebelum makan. Gitu. Atau Iya iya iya. bentar Iya ya, saya iya. mau. Dan saya biasanya gitu, udah selesai ngobrol, saya mau tidur, saya suka bilang, bentar saya doa dulu ya, saya mau tidur. Gitu. Oh, iya Hal yang iya. sederhana, kecil, simpel, tapi bisa tahu responnya. Dan kita bisa ngerti bahwa I never walk alone itu benar gitu. Hmm. Iya iya iya. Berarti di situ nggak Iya nggak kan? nggak usah Bakal malu-malu ya. kelihatan langsung tuh. Oh, oh, oh. Iyalah. Kalaupun kita terjadi karena apapun itu nggak mungkin yang jalan bareng saya itu diam gitu loh. Ih. Oh. Itu keyakinan saya loh Kang gitu. Oh, iya iya iya. Berarti berarti iya iya saya bagus saya setuju nih sebetulnya. Oh, saya salut sekali sama Kang Semi. Berarti ketika orang lain menutup-nutupi Identitas. identitasnya, ya, tapi Kang Semi butuh berani menunjukkan ini identitas gue gitu ya. Iya. Walaupun saya nggak frontal, saya nggak bilang saya orang Kristen, nggak bilang gitu, tapi saya bilang boleh saya mau berdoa dulu ya gitu. Berarti kan Mungkin kesana gitu. orang udah ngerti kan, loh kok caranya Saya beda, berarti kan udah kelihatan. malah ini iya gitu kan. Ah, Jadi nggak ah, cari yang ribet, nggak perlu konfrontasi gitu kan, ah, nggak ah, perlu ah, harus ah, ngadu ah, ah. debat. Jadi bukan diciriin di motornya pakai stiker gambar salib dan lain sebagainya. Saya bukan anti yang kayak gitu ya, bukan. Tapi Iya iya. ya udahlah, saya aja lah yang bisa kelihatan gitu. Karena kan motor nggak saya Oh. bawa ke tempat tidur gitu kan. Motor nggak Iya saya bawa iya ke iya meja iya makan gitu iya kan. iya. Betul betul betul. Terus Kang Semi gini, ada pernah nggak sih perasaan gini kan, Kang Semi masuk ke dalam satu daerah yang memang nggak sama dengan Kang Semi parkir motor, terus Kang Semi dipersilahkan tidur di dalam kamar seseorang, tempat tempat numpang lah kasarnya gitu ya. Pernah nggak kepikiran, wah motor gue nanti dipretelin nih di luar, nanti gue pulang dari pakai gimana nih? Ini agak keren ini nyentrik di pertanyaannya nih. Dalam ini. Jadi gini Kang Ode, Iya. saya kan selalu tipe orangnya adalah pasrah ya. Ah, Ketika saya waktu pertama kali di SMA udah bisa bawa motor, saya iya. udah pikir pasti papa kasih bawa gitu ya. Ah, Tapi ketika mama bilang jangan, gitu ya, iya. saya Iya. dengar dan saya bilang oh ya memang bukan punya saya Ah, nggak iya. berhak dong ngotot dan maksa. Terus ketika saya sudah kerja, saya punya pengalaman yang Iya. waktu KKN saya jatuh, Ah, itu iya. punya orang jatuh, Ah, ah. harusnya saya ganti kan, tapi orangnya bilang udah nggak apa-apa, memang orang di sini pasti sering jatuh kalau lewat jalan situ katanya. Nah Oh. saya langsung berpikir gini, kalau seandainya, Iya. ya maaf sekali lagi nih, Iya. posisi saya sama seperti posisi bapak yang tempat KKN saya minjemin motor gitu kan. Iya. Saya kasih gambarannya adalah yang teman saya jalan itu sebenarnya minjemin motor ke saya gitu. Dan itu adalah sarana saya untuk menceritakan tentang dia. Dan kalau sampai barang itu hilang atau rusak, berarti cerita tentang dia nggak nyampe. Makanya saya yakin dia jagain itu punya motor saya itu. Karena dia Oh. mau pakai saya juga untuk cerita tentang dia. Itu lewat Ah. kocaknya saya, lewat Ah, iya iya. bercandanya saya, Ah, 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 lewat ah. cara saya bergaul gitu. Ah, iya iya. Jadi apa ya saya bilang, social life itu akan tersentuh dan eh, gitu ya itu tanggung jawab yang akan saya ceritakan lewat motor itu pasti akan jagain motor saya. Karena dia jagain saya sepaket dengan sarana untuk menceritakan tentang dia. Kalau sampai motor itu tidak ada atau hilang, berarti dia punya cara lain memakai saya untuk bercerita tentang dia. Akhirnya Oh. jadi paling ekstrimnya gini Kang Ode, Iya iya. saya selalu tanamkan di hati ya. Iya. Kalau barang itu hilang atau rusak dari saya, Iya. berarti memang itu bukan dikasih oleh dia untuk saya. Oh. Berserah Yang ya kedua, berarti. Ah, ah. ya kalau sampai barang itu rusak dan hilang, Iya. berarti dia akan memberikan yang lebih baik dari barang itu buat. Mantap ini.
Mantap. Ini ada ilmu baru ini, ada ilmu baru. Berserah, pasrah, tenang, pasti diganti. Yang hilang pasti diganti. Wih, mantap. Dan pasti lebih baik. Ngedenger itu saya jadi ingat satu lagu dari siapa dulu ya, ada katanya kalau Tuhan berkenan pasti dipulihkan semua katanya kan. Saya lupa lagunya, bukan penyanyi sih jadinya. Coba nyanyi, pengen denger Kang Ode nyanyi. Nanti acara di Alpetra berikutnya, acara prize worship. Ya gitu Kang Ode, intinya kalau saya selalu yakin semua adalah bukan punya kita, titipan doang. Kalau saya mikir ini jarang orang seperti ini. Jangan ini mungkin dititipin harus dijaga, dirawat. Iya. Wah ini Kang Semi bilang begitu, saya jadi teringat malah miris sama orang-orang sekarang ya. Orang-orang, Kang Semi kan bilangnya ya ini tuh titipan, yang namanya titipan ya hilang ya sudah, yang namanya berarti saya kan nggak dipercaya dititipin, atau nanti mau diganti dengan sesuatu yang lebih bagus. Ini iman yang besar sekali Kang Semi, nggak kayak orang-orang sekarang ini punya gue, ini punya gue, mana lagi nih, ini buat gue, lu nanti aja, nanti kalau hilang nggak bisa, itu punya gue, dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Nah, ini tapi dengan catatan Kang Ode. Iya. Tapi dengan catatan Kang Ode. Iya. Bukan berarti karena kita begitu yakin sama Tuhan kita, Yesus kita. Iya. Jadi kunci kontaknya kita letakin aja di situ, enggak lah. Jadi iya. Harus pakai hikmat juga. Harus pakai hikmat juga. Jadi setelah mau pakai kunci, saya kasih kunci ganda. Ya kalau memang Tuhan izinkan dia hilang, ya berarti memang bukan buat saya gitu. Iya. Jangan gara-gara motor masuk dalam rencana dia menjadikan saya sebagai agennya dia gitu ya, untuk berbicara tentang dia yang saya bilang I never walk alone itu gitu, nggak kesampaian gitu loh Kang Ade. Ya. Jadi tetap yang saya bilang jaga dan pelihara tuh itu, karena itu kan titipan. Yang namanya titipan kan sesuatu yang benar-benar berharga dipercayakan ke kita. Gitu. Iya. Betul. Wah mantap sekali, dalam ini. Omongannya yang dalam, obrolan kita makin lama makin dalam ini. Ini saya berapa meter ya? Ntar kita lihat dulu. Tadi katanya Kang Semi, aku berjalan seperti ini itu karena mempromosikan dia. Aku ini ya, intinya dari pengalaman Kang Semi itu yang Kang udah lihat itu, Kang Semi itu berusaha untuk menjadi kitab yang terbuka. Nah ini susah ini kayak gini, menjadi kitab terbuka biar kita itu dimanapun kita berada orang ngerti identitas saya, kepercayaan saya, Tuhan saya siapa, dan siapa yang kita pegang janjinya. Berarti ini salah satu seperti yang ini loh. Kalau yang nggak salah amanat agung. Nah, ada istilah amanat agung. Amanat agung kan salah satunya pergi ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa muridku. Wah, nah ini jadi sudah masuk ke amanat agung ini. Berarti Kang Semi salah satunya sedang menjalankan amanat agung. Nah, ngomong-ngomong seperti ini, Kang Semi pernah ketemu orang ya? Dalam ini saya yang harus bilang dalam. Enggak lah. Berapa meter? Saya mau ngomongin motor. Lah, Kang Semi kan tadi bilangnya begitu ya. Jadi sekarang gini, ketika Kang Semi berjalan menjadi kitab yang terbuka buat sesama, mencoba melakukan firman di tengah pengalaman touring mungkin perjalanan kemana, pernah nggak satu orang ketika Kang Semi diem duduk ada satu orang sharing, Kang Semi kepercayaannya ini ya, terus dia sharing bla 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 tentang kepingin tahuan apa yang Kang Semi pegang, pernah nggak, ada pengalaman nggak? Kalau di dunia
perjalanan ada ya. Awalnya dia berantem sama orang tuanya, Nah, gitu ya. Iya. Lalu dia bilang, saya kecewa sama orang tua saya, dia bilang. Iya. Ya kan? Karena secara garis besar mereka di luar dikenal dan dipandang sebagai tokoh gitu. Tapi saya mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang dilihat orang, katanya. Ah, Jadi sejujurnya saya mau ngomong ke Kang Sem, ini boleh nggak ngobrol gitu awalnya. Saya oh iya ceritain iya lah iya. semuanya sampai Iya. sesuatu yang bikinnya kayaknya saya benci bukan hanya kepada saya benci bukan hanya kepada mereka, tapi saya jadi berpikir kok nggak adil ya Tuhan, dia bilang gitu. Kok orang lain bisa melihat sisi positif mereka, tapi saya justru mendapatkan sisi negatif. Terus saya bilang gini, kalau kamu cuma komentar, saya cuma bilang gitu, berarti kamu nggak kenal Tuhan. Saya lebih ekstrim gitu ya. Saya bilang gitu, karena saya katakan kalau kamu kenal Tuhan, kamu harus jalan bareng sama dia supaya kamu benar-benar merasakan Tuhan. Yang mana yang Tuhan yang kamu yakinin itu benar-benar ada bersama kamu. Saya bilang perjalanan hidup seseorang nggak bisa sama. Saya nggak mau bandingin pengalaman saya, tapi silahkan cari pertemuan kamu langsung dengan Tuhan. Yang saya yakini adalah Tuhan yang menyelamatkan saya, Tuhan yang selalu nemenin pergi saya. Seandainya kamu mau bilang dalam ucapanmu, yang saya katakan juga adalah doamu, Iya. kamu boleh juga ngomong gitu, Tuhan, saya pengen tahu dong, Tuhannya Kang Sem itu kenapa bisa baik. Nanti saya yakin, karena dia Tuhan pasti dia akan menghampirimu. Saya bilang, saya tidak menjurus kepada keagamaannya, tapi saya bilang Tuhan yang saya yakini, dia udah tahu dong saya berkeyakinan apa. Iya. Adalah Tuhan yang selalu menemani perjalanan saya bilang. Mantap. Dan saya bilang kepada teman saya itu, saya bilang, kalau kamu memang pengen kenal, ya boleh aja sebut, wahai Tuhan yang Kang Semi yakini, sapalah aku, saya bilang gitu, temui aku dan ajarlah aku mengenal Engkau. Itu poin yang saya sampaikan. Karena pertemuan langsung dengan Tuhan itu akan lebih mahal kalau dijalanin sendiri. Iya betul. Itu yang saya selalu bilang gitu. Itu loh Kang Ode, saya soalnya agak bingung gitu. Kalimat berikutnya kan yang saya baca di Alkitab, amanat agung tadi kan, dan baptiskanlah mereka. Wow. Saya ngebaptisinya pakai apa? Knalpot motor. Nanti saya arahkan mereka kalau sudah bertemu dengan Tuhan, baru mereka nanti kita arahkan ke gereja. Biarlah gereja setempat yang mereka tahu, mereka yang menghampiri sesuai dengan apa yang mereka rasakan berdasarkan pertemuan dengan Tuhan. Gitu. Mantap. Ini salah satu anak motor yang harusnya menginspirasi menginspiratif sahabat-sahabat Alpetra semua ini. Jadi berawal dari hobi belajar motor, hobi keliling-keliling dari ujung utara, ujung selatan, ujung barat, ujung timur, bertemu dengan bermacam-macam orang, tetap menunjukkan ini iman saya, ini bendera saya, ini Tuhan saya, ini kepercayaan saya. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman saya kepada Tuhan, dan enggak malu-malu Kang Sem ini menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan, pegangannya kepada Tuhan. Dan di lain itu Kang Ode lihat tadi, ternyata seorang biker ini menjadi konselor yang luar biasa ini. Mantap ini. Ini kalau tadi saya bilang amanat agung, pergilah ke seluruh bumi dan beritakan Injil. Nah, ini sudah masuk ini. Kriterianya sudah masuk. Dan baptiskan memang kata Kang Semi itu bukan tugasnya. Tapi ini Kang Semi ternyata kalau begini evangelis on the bike, on the road. Keren. Ini kita omongan pembicaraan kita. Saya mau ngorek-ngoreknya sampai di sini dulu karena sudah terlalu banyak poin. Nanti bingung saya. Cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan.
sahabat Alpetra, seru ya ngobrol sama Kang Semi, seru banget ini. Banyak pengalaman Kang Semi yang kita dapat nih. Jadi dari pengalaman hidupnya Kang Semi dari kecil sampai saat ini, sebetulnya belum semua saya korek nih. Belum semua Kang Ode korek tentang ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu, sampai pengalamannya Kang Semi sampai di step ini, step berikutnya mungkin dibahas lagi dalam wawancara dengan Kang Semi, atau nanti Kang Semi juga menceritakan pengalaman-pengalaman selanjutnya di sesi-sesi Alpetra berikutnya. Terus ada poin-poin yang Kang Ode dapat dari Kang Semi, satunya itu tadi katanya yang Kang Ode ingat. Jadi segala sesuatu itu kita harus tetap terarah. Mau kita suka motor harus terarah, kita punya hobi harus terarah, jangan terlalu melenceng ke kanan. Hormat orang tua, ini yang saya dapat itu tadi. Kang Semi hormat sama orang tua, karena dalam perintah Tuhan itu hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wah, itu ayat. Kang Semi salah satunya hormat sama orang tua. Jadi sahabat Alpetra, anak-anak muda tentunya harus hormat sama orang tua ya, harus nurut sama orang tua. Ketika nurut, Kang Semi disertai Tuhan. Ketika disertai Tuhan, Kang Semi sekarang berkatnya melimpah, tidak pernah berkekurangan. Tidak pernah berkekurangan. Karena ya tadi hormat orang tua pasti diberkati, dan hidupnya sekarang sampai saat ini pun. Terakhir juga Kang Semi tadi cerita sedang merawat ibunya. Ibunya, ingat anak-anak muda, jangan buang orang tuamu. Lihat Kang Semi ini, so demikian rupa ya. Ini contoh hidup, jadi dia itu menjadi surat yang terbuka, jadi konselor, menunjukkan imannya buat sahabat-sahabat semua. Ini untuk anak-anak muda nih. Satu kata-kata motivasi yang Kang Ode mau dengar buat anak-anak muda yang ada di Alpetra, khususnya buat anak-anak muda di seluruh pokoknya di seluruh jagat yang sedang mendengarkan Alpetra ini. Kita dengar kata-kata motivasi buat anak-anak muda tentang hobi dan kehidupannya saat ini, biar ke depan, masa depan cerah, gilang gemilang. Silakan Kang Semi sebelum kita akhiri acara kita. Jangan pernah sia-siakan hidupmu, karena di dalam hidupmu ada rencana Tuhan yang indah. Ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Itu aja untuk saat ini sahabat Alpetra. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap cinta Tuhan, sayangi keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Oke, salam Maranatha semua. God bless you. Jaga kesehatan. Gitu ya, Dek. God bless you.